Hey, feeling good, like I should. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebacain satu cerita horor yang serem banget. Ini tuh bikin aku jadi kepikiran antara ini tuh hantu atau ini tuh orang. Dan aku pengen banget tahu opini kamu di akhir video ini, dimana kamu harus komen menurut kamu apakah ini tuh cerita hantu atau cerita manusia gitu loh, bukan hantu. Jadi penampakannya itu lebih ke orang mungkin yang melakukan ritual atau gimana. Pokoknya ini tuh serem banget dan ini adalah cerita nyata aku dapat dari internet ya, tapi udah terverifikasi nyata karena aku kenal sama orangnya dan aku juga udah minta izin kepada orangnya untuk nge-share cerita ini. So ya guys, kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku love video tentang misteri, video dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, sekarang aku bakal bacain ceritanya. Oke? Stay tune kalau misalnya kamu takut nonton di pagi hari, oke? Untuk kamu yang suka urban exploration, pergi ke rumah tua atau rumah kosong untuk menjelajah, ini adalah cerita peringatan di mana kamu harus membawa salah satu teman kamu. Kamu nggak boleh sendiri, oke? Anyway, let's get to the story. Saya pikir penjelasan terbaik adalah untuk memulai dari awal. Ini semua dimulai ketika saya berusia 16 tahun. Saya selalu sangat tertarik dengan urban exploring ataupun eksplorasi perkotaan, terutama ke tempat-tempat yang ditinggalkan dengan sejarah yang penuh cerita. Apakah bangunan itu dikutuk atau ditinggalkan dengan sengaja? Apapun kasusnya. Karena saya berasal dari Texas, ada banyak peluang untuk menemukan tempat seperti ini. Namun, kisah ini tentang sebuah panti asuhan yang disebut lingkaran Woodman. Ini adalah tempat nyata. Anda dapat mencarinya sendiri dan membaca sejarahnya jika Anda tidak percaya apakah yang saya katakan itu akurat. Jadi karena aku udah terjemahin lingkaran, harusnya tuh Woodman Circle. Kamu bisa search Woodman Circle di Sherman, Texas. Dan panti asuhan itu yang terletak di Sherman, Texas. Sherman adalah kota yang sangat kecil, mungkin kurang dari 50.000 penduduk. Karena tidak banyak lagi yang bisa dilihat, panti asuhan ini menggelitik minat saya. Jika Anda tidak tahu titik lokasinya pada malam hari, Anda mungkin tidak melihat bangunan ini. Di belakang barisan pohon yang panjang di sebelah timur jalan bebas hambatan, melintasi halaman yang panjang, pohon itu membentang ke dalam kegelapan. Oke, kalau misalnya aku ya diajak urban exploration begitu yang namanya kegelapan, I'm out guys, I'm out. No, God, please, no, no. Oke, no. Dari apa yang saya pahami, tempat ini dimaksudkan untuk para janda dan anak-anak yatim. Menjadikannya tempat yang tampaknya ideal untuk dijelajahi jika Anda ingin sedikit menakuti diri sendiri. Bangunan itu sendiri ditinggalkan sekitar tahun 1970-an dan telah memiliki beberapa kebakaran sejak itu. Properti ini telah diedarkan ke berbagai pemilik selama bertahun-tahun, seperti pemilik pribadi tertentu dan sejumlah kelompok pengacara. Pada saat cerita ini, pemilik adalah pasangan dengan semacam perusahaan asuransi. Tidak ada upaya pemeliharaan atau renovasi. Jadi pada dasarnya bangunan telah membusuk hampir 50 tahun. Selain beberapa tanda dilarang masuk, tidak ada lagi yang ditambahkan. Nah, saat saya berusia 16 tahun, saya melihat peringatan dilarang masuk sebagai undangan. Sombong amat. Bandel namanya ini. Saya memarkir mobil saya di lingkungan sekitar 2 km di samping jalan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selama berjalan ke panti asuhan, saya merokok, mendengarkan Pink Floyd, hanya mencoba membuat saya masuk ke pola pikir yang sudah tegang. Hari itu cuaca terasa hangat, tetapi saya masih mengenakan jaket ringan kalau-kalau penjelajahan mengharuskan saya merangkak. Aku terus mengintip dari balik pundak. Aku mulai merasa semakin dan semakin tidak nyaman. Tidak harus karena ada sesuatu yang normal, tetapi seperti ada polisi atau orang yang usil dari lingkungan sekitar yang tahu tentang niat saya dan akan mengacaukan rencana saya. Saya memutuskan untuk mematikan musik sehingga saya dapat mendengar jika seseorang atau sesuatu muncul di belakang saya. Juga memastikan bahwa jika saya mendengar mobil datang, saya bisa menunduk tepat di belakang pepohonan dan bersembunyi kalau
kalau ada mobil polisi. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk berjalan sebelum aku bisa melihat siluet panti asuhan. Aku memberanikan diri masuk ke pepohonan dan sampai di pagar kawat berduri 3 untai. Aku meletakkan tanganku di baris kedua kawat berduri dan mendorongnya cukup lebar untuk bisa kulewati. Sekarang, saya tidak ingin menjelaskan bahwa saya tidak percaya pada hantu atau roh atau apapun dari alam itu. Bukan untuk mengatakan saya tidak pernah bisa percaya kepada mereka, tapi saya hanya tidak pernah memiliki pengalaman apapun yang membuat saya tidak punya penjelasan logis. Jadi dia adalah seseorang yang skeptis ya tentang paranormal, beda sekali dengan kebanyakan dari kalian yang lagi nonton ya. Termasuk juga dengan saya juga sangat percaya, oke. Tapi dia enggak, oke. Makanya dia berani pergi sendirian malam-malam ya. Aduh, ketika saya pertama kali mendekati bangunan utama, ada tangga dengan 10-15 langkah menuju pintu depan. Pada titik ini, saya belum mendengar suara mobil atau bahkan angin selama beberapa menit. Saya juga cukup menyadari pernapasan saya sendiri pada saat ini. Saya bisa merasakan diri saya melakukan upaya hati nurani untuk bernafas selambat dan semulus mungkin. Saya melakukan yang terbaik untuk mendengarkan apapun, suara apapun, tetapi tetap tidak ada. Saya mulai melangkah ke pintu depan dan menyadari pada saat itu betapa kerasnya suara saya berjalan. Aku memiringkan kakiku untuk mencoba berjalan dengan sisi sepatuku sebaik mungkin. Jadi dia kayak pelan-pelan gitu guys, kayak pelan-pelan gitu biar nggak kedengaran. Saya mencoba untuk mendorong pintu terbuka, tetapi pintu tidak mau bergerak. Aduh, merindingkan guys. Aduh, males banget. Kepo banget. Tapi kalau misalnya nggak kepo, kita nggak dapat cerita, oke? Oke. Dari apa yang bisa saya lihat, pintu tidak dipaku atau ditutup. Jadi saya terus berusaha. Setelah beberapa upaya, saya menyerah. The end. Just kidding. Di sebelah kiri bangunan utama adalah bangunan lain. Saya dapat melihat bahwa pintunya terbuka lebar. Jadi saya memutuskan untuk masuk dari sana. Ketika saya berjalan ke pintu lain, saya memandang keluar halaman, berharap melihat seorang petugas polisi berjalan melintasi rerumputan yang siap menendang saya karena saya masuk tanpa izin. Namun, saya masih sendirian. Saya sampai di pintu kedua dan melihat bahwa pintu itu terbuka sekitar 3/4. Cukup bagi saya untuk melihat jelas menyusuri lorong sampai ke belakang gedung. Sulit untuk memperkirakan, tapi saya kira lorong itu sendiri mungkin panjangnya 35 sampai 45 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Aku bisa melihat bayang-bayang puing-puing yang berserakan di tanah dan terus memikirkan salah satu bayangan yang menatap bergerak melayang-layang di kepalaku. Saya sering melakukannya untuk diri saya sendiri. Pikirkan hasil skenario paling menakutkan yang bisa saya alami sambil merenungkan pertanyaan apa yang akan saya lakukan kalau itu terjadi. Aku berjalan ke lorong dan berusaha semaksimal mungkin membungkam langkah kakiku. Tanahnya sangat berantakan dan tertutup tanah dan bebatuan sehingga mustahil untuk tetap diam. Aku terus melirik dari satu sisi ke sisi lain, ke setiap pintu. Pada saat itu saya merasa lebih tertarik daripada takut, tetapi hanya untuk saat itu. Perasaan takut mulai menyapu saya. Jadi saya memutuskan untuk mulai berjalan menyusuri lorong dari arah saya datang dan menuju ke bagian utama bangunan. Lampu jalan membuat bangunan utama agak lebih mudah dilihat di bagian dalam. Saya tidak membawa senter dan saya mencoba menggunakan lampu dari ponsel saya dengan hemat. Saya tidak ingin seseorang dari jalan melihat lampu saya menyala di gedung dan mengusir saya pergi. Jadi itu pada saat sebelum dia masuk gitu ya, dia pingin polisi melihatnya, tapi begitu dia masuk dia nggak mau lagi. Mungkin karena aku udah masuk, jadi ya might as well let me check it out gitu ya, nggak mau orang tahu gitu. Saya berhasil sampai ke gedung utama dan melihat pintu depan yang saya coba masuki sebelumnya. Saya pergi untuk melihat lebih dekat. Ini yang aneh, udah dimulai. Pegangan pintu di bagian dalam sama dengan bagian luar. Salah satu pegangan dengan kait jempol kecil di atas. Betapa terkejutnya saya, pintu terbuka dengan mudah. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya yakin pintu itu diblokir tadi, ditahan meja atau sesuatu seperti itu. Tapi tidak, semudah membuka pintu depan di rumah saya sendiri. Saya memutuskan untuk menutupnya lagi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku berbalik dan melihat tata letak
pintu masuk. Saya telah memikirkan kemungkinan bahwa saya mungkin tidak sendirian seperti yang saya pikirkan. Pintunya tidak terhalang oleh apapun dan jelas tidak dikunci. Bahkan jika pintu dikunci, seseorang harus membuka kuncinya atau memindahkan rintangan apapun yang mencegahnya membuka jalan dalam jumlah waktu yang sama yang saya perlukan untuk berjalan masuk dari pintu samping. Kira-kira 3-4 menit. Jadi itu ya maksudnya kayak pintunya tuh kan nggak dikunci ya, pada saat dia buka tuh kayak buka aja ya. Tapi pada saat dia mau buka dari luar kayak mendorong gitu, kenapa nggak bisa gitu kan? Berarti ada seseorang yang waktu itu pada saat dia mencoba untuk membuka, orang itu langsung kayak kunci gitu atau hantu gitu ya, mengunci. Dan pada saat dia berjalan, orangnya mengangkat meja ataupun membuka kunci gitu ya, biar pada saat dia masuk dia langsung membuka gitu, sama sekali nggak dikunci gitu pintunya. Itu juga harus dilakukan sepenuhnya diam-diam. Saya rasa itu nggak mungkin. Saya menjelaskan rasa takut karena saya pasti salah membuka pintu. Mungkin itulah salah satu dari pintu yang ketika dikunci hanya bisa dibuka dari dalam, seperti kunci kamar mandi umum atau sesuatu. Tetap saja aku mulai takut dan resah. Ada beberapa pintu yang terlihat, hanya satu yang cukup terang untuk saya jelajahi. Saya memilih yang itu. Saya pergi ke pintu di sebelah kanan saya dan itu membawa saya ke sebuah koridor kecil. Aku paling takut sama koridor kecil karena tahu nggak sih, setiap kali yang kayak Japanese haunted house gitu kan biasanya kayak koridor-koridor sekolah gitu guys. Anyway, koridor itu berbentuk Z dan membuka ke apa yang tampak seperti ruang bersama. Ada banyak jendela untuk membiarkan cahaya dari jalan masuk. Jadi aku melirik untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu yang menarik. Ada lift makanan ke kiri saya, jadi saya pergi untuk memeriksanya. Aku berdiri kembali dan melihat sekeliling ruang rekreasi lagi. Masih memikirkan kemungkinan ada teman yang bersembunyi di tempat lain di dalam gedung. Saya mulai fokus pada sejumlah besar coretan-coretan di seluruh dinding. Beberapa yang saya ingat adalah tanggal pada tahun 1985. Mungkin ada lagi grafiti yang lebih tua, tapi tidak ada yang memiliki tanggal. Saya terpikir untuk memikirkan orang-orang yang berjalan di sekitar gedung ini, menjelajahi puing-puing, dan meninggalkan grafiti 10 tahun sebelum saya dilahirkan. Sementara saya merenungkan semua itu, saya mendengar sesuatu. Kedengarannya seperti berbicara, tetapi sangat teredam. Aduh, saya tahu ada lebih dari satu orang, tetapi saya tidak cukup percaya diri untuk mendebak apakah itu lebih dari 2. Saya dengan cepat mematikan lampu ponsel saya dan mencoba untuk setenang mungkin. Dari suaranya, kupikir itu mungkin berasal dari suatu tempat di belakang gedung. Aku mulai berjalan ke arah belakang yang bisa kulihat karena jendela-jendela menghadap bagian belakang gedung. Ketika saya makin dekat, saya menyadari bahwa pembicaraan itu sepertinya datang dari kamar di panti asuhan. Saya sama sekali tidak akan memperkenalkan diri berdasarkan fakta bahwa saya tidak tahu siapa itu dan saya tidak tahu apakah itu ancaman atau apakah mereka bahkan jauh dari keberadaan saya pada saat ini. Aku melewati pintu lain menuju sudut belakang ruang rekreasi dan aku berdiri di pintu masuk lorong mendengarkan. Pembicaraan itu menjadi bisikan, jadi aku tidak bisa merangkai kalimat mereka. Aku mengambil beberapa langkah lagi ke aula dan perlahan menatap ke ruang pertama di sebelah kananku. Kosong. Saya dapat mengatakan bahwa siapapun yang berbicara berada di sisi kanan lorong. Jadi mereka harusnya berada di kamar tepat di sebelah kamar yang saya masuki. Saya menjulurkan kepala saya keluar dari ruangan untuk kesempatan yang lebih baik untuk mendengar. Begitu saya melihat ke sudut atau kosan pintu, saya mendengar seseorang berkata dengan tajam, "Shh." Saya berhenti bernafas. Seluruh tubuhku menegang. Aku bahkan mencoba meletakkan tanganku di dadaku agar jantungku tidak berdetak kencang. Saya mulai mempertimbangkan pilihan saya. Opsi 1. Hanya untuk memastikan keselamatan saya dapat dengan cepat menyalakan lampu ponsel saya untuk meningkatkan garis penglihatan saya, berlari ke pintu depan tepat di sisi lain ruang bersama, berlari melintasi halaman dan ke jalan. Pada saat itu saya tidak peduli siapa yang melihat saya hanya ingin keluar dari sana. Atau opsi kedua, saya bisa menunjukkan diri. Aku tahu, kedengarannya gila. Tapi mungkin jika aku menunjukkan diri pada siapapun di sini, kita bisa tawa lebar tentang betapa takutnya kita semua. Dan kita semua bisa pergi dengan nyaman. Siapa tahu, mungkin mereka sama takutnya dengan saya. Bagaimanapun, ada lebih banyak dari mereka daripada aku. Setidaknya lebih dari 1. Saya tidak bisa membayangkan mereka sama takutnya dengan saya. Aku tahu persis bagaimana perasaanku seandainya aku punya beberapa teman atau
bahkan hanya satu teman di sana bersamaku. Saya akan merasa 10 kali lebih baik mengetahui saya memiliki cadangan. Lalu saya memutuskan untuk memilih opsi 2, yaitu menampilkan diri dan kayak, "Hi guys, hi, aku juga urban explorer. Yuk kita keluar sama-sama yuk. Aku takut banget," gitu kali ya. Tapi dia nggak gitu, dia cowok, oke, nggak mungkin. Saya menghabiskan beberapa detik mengumpulkan keberanian apapun yang bisa saya kumpulkan dan saya mulai berbicara. "Halo," diam. "Halo," diam. "Dengar, aku datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, tapi aku bisa pergi." Keheningan lagi beberapa detik. "Halo." Sekarang sudah sekitar 15 detik tanpa jawaban. Aku melangkah keluar dari ruangan tempatku berada dan melihat ke sekeliling sudut kosan pintu ke kamar mereka. Hebatnya, ruangan itu kosong. Tidak ada yang menyarankan ada orang di sana. Aku terdiam, memekakkan telinga lagi. Sendirian, saya mulai panik. Jadi saya meraih telepon saya dan menyalakan lampu saya. Aku berputar untuk berlari ke pintu depan dan tepat ketika aku berbalik, aku melihat seseorang menjulurkan kepala mereka keluar dari lubang di langit-langit tersenyum padaku. Saya tidak bisa bergerak. Saya merasa seperti mengalami sesuatu yang mirip dengan kelumpuhan tidur ataupun sleep paralysis. Bahkan tidak terasa seperti aku berdiri lagi, tapi lebih seperti ada semacam perasaan ngeri yang memenuhi diriku. Dan itulah yang membuatku tetap tegak. Itu pasti seseorang, bukan hantu atau penampakan, tapi mukanya aneh. Aku nggak tahu ya, tapi seakan senyumnya itu terlalu lebar dan matanya luar biasa kecil dan sangat jauh terpisah. Saya berteriak. Saya jarang berteriak karena takut. Tidak menjelaskan saya tidak takut jika seseorang melompat ke arah saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kebanyakan orang dan menarik nafas sangat tajam, tapi jarang ada sesuatu yang membuat saya takut sehingga saya benar-benar menjerit. Saya mulai berlari ke pintu dan bahkan tidak menggunakan lampu ponsel saya. Tanpa memperhatikan apapun kecuali melarikan diri, saya terus berlari. Aku berlari menyeberangi halaman dan berhasil sampai ke pepohonan. Aku meraih pagar kawat berduri dan menoleh untuk melihat dari balik bahuku. Di teras Woodman Circle berdiri 3 orang. Orang kali ya, karena kita nggak tahu. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana, menatapku. Saya tidak bisa melihat ekspresi wajah mereka atau bahkan fitur wajah mereka. Tiba-tiba, salah satu mulai menjerit. Aduh, psycho banget sumpah. Teriakan itu terdengar persis seperti teriakanku. Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah itu dimaksudkan sebagai tiruan atau ejekan. Saya tidak tahu, tapi saya masih takut. Jadi saya menyelinap menyelawati pagar kawat berduri dan berlari langsung ke tempat saya memarkir mobil saya. Saya menekan tombol pembuka kunci fob saya, membuka pintu saya dan melompat ke mobil saya. Setelah sekitar 1 menit, saya menyetir mobil saya dan mulai perjalanan pulang. Disitulah petualangan saya malam itu berakhir. Saya tidak tahu apa yang terjadi atau siapa orang-orang itu. Sejujurnya aku bahkan tidak bisa mengatakan apakah mereka orang. Saya kira itu bisa menjadi sesuatu yang lain, tetapi saya tidak bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa itulah masalahnya. The end. So, ya guys, menurut kamu apakah ini adalah orang ataupun hantu ya? Aduh, aku takut banget. Merinding banget. Oh my god, serem banget. Kalau misalnya kamu bisa tidur setelah kamu dengar cerita ini di malam hari ya, kudos to you, good job, well done. You deserve award gitu ya, karena itu serem banget guys. Berasa aku mendengar cerita ini pertama kali, aku yang kayak, oh my god, this is super scary. Karena aku sampai hari ini nggak tahu apakah ini tuh orang ataupun hantu gitu loh. Dan aku pengen tahu opini kamu. Make sure untuk komen di bawah ya. Kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama, mungkin kamu bisa share. Mungkin ada dari kamu yang suka urban exploring dan kamu punya pengalaman-pengalaman yang mirip. Share it guys. Anyway, terima kasih banyak sudah nonton. Buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick MAC yang Peach Stock dan Ahura Lash. Itu tipenya London. Dan buat kamu yang penasaran dengan stiker yang ada di handphone aku, kamu bisa dapetin ini pada saat kamu membeli Ahura Lash. Jadi make sure untuk order. Aku udah leave semua informasinya di comment section di bawah. Anyway guys, terima kasih banyak sudah nonton. I love you so much. Stay safe and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.